Perkenalkan, nama saya Lita Paula. Saya dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka Daerah Semarang. Di sini saya akan membuat video presentasi dari laporan praktikum manajemen pelayanan publik yang berjudul Efektivitas Koordinasi Antar Instansi dalam Penanganan Infrastruktur Jalan. Studi kasus keluhan pelayanan publik di berbagai ruas jalan Kabupaten Pekalongan. Video ini diambil untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah manajemen pelayanan publik. Ada lubang jalan di Pekalongan yang menyebabkan 4 kecelakaan dalam sehari. Bukan karena cuaca, tapi karena sistem pemerintah yang tidak bekerja dengan baik. Kisah ini terjadi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Di sini, jalan raya bukan sekedar aspal. Jalan adalah urat nadi bagi pemilik usaha konveksi, petani, dan pedagang yang mengandalkan akses lancar untuk bertahan hidup. Tapi sejak awal 2026 kondisinya memburuk. Lubang, gelombang, genangan air, setiap hari warga melaporkan melalui aplikasi dan media sosial. Namun perbaikan lambat sekali. Di sini ada paradoks yang menarik. Sistem digital Pemprov Jateng, aplikasi bernama Laporbu, sebenarnya bagus. Laporan masyarakat langsung masuk. Instansi langsung merespon dalam hitungan jam. Tapi responsif di atas kertas saja. Kenyataan di lapangan, perbaikan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan untuk jalan yang sangat berbahaya sekali. Masalahnya ada 3. Pertama, birokrasi yang panjang. Sebelum perbaikan dimulai, harus ada surat dari sini, tanda tangan dari situ. Keputusan harus menunggu pimpinan. Ini memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Yang kedua, kurangnya sumber daya dan anggaran. Tim lapangan tidak punya cukup pekerja atau anggaran untuk perbaikan cepat, sehingga mereka hanya bisa melakukan tambal sulam, yaitu perbaikan sementara yang tidak bertahan lama. Ketiga, kewenangan yang terkotak-kotak. Jalan itu tanggung jawab siapa? Kabupaten atau provinsi? Kalau ada saluran air di bawah jalan yang rusak, itu kewenangan yang berbeda. Hasilnya, perbaikan tidak sinergis. Jalan diperbaiki, namun drainase tidak. Hal ini menyebabkan jalan cepat rusak kembali. Akibatnya, masyarakat sendiri yang ambil inisiatif. Ada yang menandai lubang dengan cara agar tidak ada yang jatuh, ada yang membuat donasi untuk perbaikan mandiri. Bahkan anak seorang polisi meninggal karena kecelakaan di ruas jalan yang rusak. Kepercayaan kepada pemerintah pun turun. Media sosial penuh keluhan. Dan yang paling sedih, jalan yang seharusnya melayani rakyat justru membahayakan mereka. Tapi ada harapan. Laporan ini mengusulkan 3 solusi konkret. Yang pertama, sinkronisasi regulasi. Pemerintah sebenarnya sudah memiliki regulasi yang jelas dalam menangani pengaduan masyarakat. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 menekankan penanganan aduan yang cepat, tepat, dan terukur. Bahkan tanggapan pengaduan ditargetkan maksimal 14 hari kerja. Namun di lapangan masih ditemukan kesenjangan antara respons dan sistem digital dengan perbaikan nyata di lokasi kerusakan. Banyak laporan dianggap selesai hanya karena sudah dijawab secara administratif. Padahal jalan belum diperbaiki. Karena itu diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar status selesai benar-benar berarti masyarakat telah merasakan hasilnya secara langsung. Kedua, pilar operasional. Untuk mengatasi kerusakan jalan secara lebih cepat, Kabupaten Pekalongan perlu memperkuat unit reaksi cepat atau URC di bawah bidang Bina Marga DPU Tarut. Selama ini, proses birokrasi yang berjenjang sering memperlambat penanganan di lapangan. Padahal, model URC di Kabupaten Nganjuk terbukti efektif karena tim dapat langsung melakukan perbaikan tanpa menunggu prosedur panjang. Melalui penyederhanaan SOP darurat, penggunaan material aspal seperti cold mix, serta dukungan anggaran khusus, laporan masyarakat bisa segera diterjemahkan menjadi aksi nyata. Langkah ini penting untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif, meningkatkan keselamatan warga, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketiga, visi jangka panjang. Perbaikan jalan di Kabupaten Pekalongan tidak boleh hanya berfokus pada target jangka pendek atau sekedar menutup laporan aduan. Infrastruktur harus mampu memberikan manfaat nyata bagi keselamatan masyarakat dan kelancaran ekonomi warga.
Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan, termasuk memperbaiki akar masalah seperti drainase yang buruk. Dengan menjadikan jalan sebagai prioritas pembangunan jangka panjang, pemerintah daerah dapat menciptakan konektivitas yang lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga tahun 2045. Jadi, apa yang kita pelajari? Teknologi digital saja tidak cukup jika birokrasi tetap lemah. Sistem harus berubah dari dalam. Manajer publik harus bertanya apa yang warga butuhkan, bukan apa yang bisa saya laporkan di kertas. Jalan yang aman bukan kemewahan, itu hak dasar. Dan sistem pemerintahan yang baik adalah sistem yang menghormati hak itu, bukan sekedar mengabadikan protokol. Akhir kata, saya berharap video laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat nyata, khususnya bagi pengelola instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga laporan ini juga dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu manajemen pelayanan publik di Indonesia ke arah yang lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Akhirnya bintang-bintang purnama